Hanya saya memang apabila hal itu terkait dengan misalnya cashback, saya sejak awal tidak pernah menyetujui cashback. Karena itu menurut saya telah menimbulkan permasalahan. Apakah benar informasi adanya kegiatan ke sana? Yang saya tahu berdasarkan laporan masyarakat itu yang saya dapat, saya beritahu. Gitu aja. Yang saya tahu aja, saya tidak mengandai-andai pertanyaan itu. Jadi beliau itu cross check aja, membandingkan informasi yang mereka dapat dengan pengetahuan Kadis terkait dengan informasi tersebut. Jadi tidak ada hal baru. Pengetahuan Bapak seperti apa sih Pak yang terjadi di Ya seperti yang kalian beritakan. Kalian memberitakan apa? Ya seperti itu yang saya ketahui. Kan begitu Mas. Ya toh? Hanya saya memang apabila hal itu terkait dengan misalnya cashback, saya sejak awal tidak pernah menyetujui cashback. Karena itu menurut saya telah menimbulkan permasalahan. Permasalahannya banyak sekarang ini gara-gara adanya cashback tersebut. Apakah nanti akan memanggil pihak terkait yang memberi cashback itu? Jangan tanya saya, tanya yang berhak memanggil. Kalau saya sih sudah menyampaikan berkali-kali dalam setiap pertemuan, jangan teruskan. Ketika saya sudah jadi Kadisub pun saya minta itu tidak boleh dilanjutkan. Hanya saya ada sesal sedikit mengatakan bahwa seorang Kadisub pernah menyetujui itu, menurut saya itu tidak benar, ya, dan bisa dibuktikan. Oke? Pak, langkah selanjutnya dari Dishub Kaltim sendiri menyikapi hal ini seperti apa Pak? Saya sangat berharap kepada aparat yang saat ini sedang melakukan penelusuran, berharap segera tuntaskan, selesaikan kembali aturan. Karena itu akan terus-terusan nanti nggak baik. Ya, negara pasti akan dirugikan. Oke, what next? Pada rekan-rekan, hari ini memang diagendakan untuk mengambil keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, tadi Pak AFF Sembiring. Jadi tadi memang sudah ada beberapa poin lah yang kita perlu klarifikasi kan. Salah satunya yang ini bahwa ada beberapa juga yang kita klarifikasi. Dan sementara tadi keterangannya bahwa ya walaupun masih proses ya, jadi ternyata ada SOP yang tidak dijalankan di sana. Kalau keterangannya mereka yang kita tangkap seperti itu, ada SOP dari BPTD yang katakanlah tidak disosialisasikan kan. Jadi ya banyak juga temuan-temuan seperti itu kan, penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Jadi hal-hal seperti itu termasuk juga indikasi-indikasi inilah mal administrasi kan, dalam hal ini proseduralnya salah dan sebagainya. Sistem loadingnya juga masih sering juga ditemukan kan, yang menyalahi yang seharusnya, kira-kira seperti itu. Jadi ya di lapangan banyak terjadi yang mungkin lebih kegaduhan juga jadinya kan, seperti itu. Sejauh ini sudah ada berapa yang dimintai keterangan ini? Sekitar 12 yang diambil keterangan. Mungkin nanti ke depan bisa ada tambahan lagi yang untuk lebih spesifik lagi, kira-kira seperti itu. Untuk BPTD-nya sendiri sudah dipanggil atau gimana? Sudah, BPTD sudah diperiksa sama BPTD selaku regulator, sama beberapa operatornya juga. Cuman ada beberapa juga yang belum datang dengan alasan
kena COVID kemarin, ya kita agendakan lah. Nanti mungkin mudah-mudahan yang bersangkutan inilah yang dipanggil segera memenuhi panggilan kan, ya sehat dulu kan, melampirkan PCR lah ya kan, seperti itu. Mengingat ini pandemi juga. 12 tadi dari pihak mana aja Pak, selain BPTD dan ini tadi di subprovinsi? Ya stakeholder yang terkait di situ, pemangku kepentingan, regulator, operator, sama yang terkait juga. Bahkan termasuk juga yang mewakili masyarakat juga, sudah kita ambil juga keterangan kan, yang melihat lah di lapangan segala macam gitu fakta-faktanya. Jadi dia komprehensif gitu. Berdasarkan hasil pemeriksaan di BPTD itu seperti apa? BPTD di hasil pemeriksaan ya dia mereka menyampaikan bahwa ya ada mekanisme dan sebagainya ya kan, cuman ini kan perlu diuji apakah itu jalan kan, seperti itu. Karena sesungguhnya kan BPTD tidak bekerja sendiri kan, ada stakeholder yang terkait juga dengan mekanisme operasional di lapangan kan, seperti itu. Jadi kalau ini ya itu yang harus diuji kira-kira seperti itu, bagaimana, apakah itu berjalan, dan memang ya faktanya itu nggak berjalan, makanya ini ada terjadi laporan dan kegaduhan di lapangan kan, seperti itu. Nah itu di mana letak ininya nanti ya kita akan simpulkan lah setelah ini semua rampung gitu loh. Dan siapa nanti yang ini, di mana letak apanya, kekurangannya kan nanti akan kita ini kan secara komprehensif dulu kan kita periksa gitu loh, supaya benar-benar inilah valid gitu. Ini arahnya ke dugaan tindak pidana korupsi atau seperti apa ini, Bapak? Ya pungli ya korupsi itu ya kan sama, ya kan? Karena yang dikelola di sini adalah uang stakeholdernya ini kan plat merah kan, pegawai negeri dan BUMN juga, ya kan, ASDP itu kan BUMN dan sebagainya. Nah, jadi itu kan masuk juga keuangan negara lingkupnya. Ya kalau lingkup keuangan negara di mana kejaksaan sangat-sangat diatensi oleh pimpinan untuk mengamankan dan mengawal jangan sampai ada kebocoran keuangan negara, ya tentunya kita harus maksimal kan. Supaya masyarakat juga ada suatu kepercayaan masyarakat bahwa kita benar-benar mengawal proses penegakan hukum.